Sukses ini sering dicari orang, ya. Seperti tadi Anda kan ditanya, Anda ingin sukses? Anda semua jawab, iya. Tapi yang paling kuat sih yang jawab anak kecil ini. Yang lain nampaknya memang saya rasa-rasa kurang begitu pengen sukses nampaknya. Atau kalau pengen sukses, mungkin tadi jawaban itu timbul karena tidak mengerti. Sukses itu apa sih? Sukses itu makanan apa semacam kue sus atau apa? Sehingga ketika ditanya mau sukses, sudah kenyang. Karena dikiranya sukses itu kue. Jadi tadi diem. Saudara, sukses ini memang bermacam-macam. Konsep sukses yang pertama, yang paling umum, yang tadi sudah disampaikan oleh saudara moderator, itu sukses materi. Orang dianggap sukses itu kalau punya materi tertentu. Di beberapa kalangan di zaman lama dulu, kalau saya melihat di beberapa daerah di Indonesia yang sukunya masih primitif sekali, ada satu suku yang tinggal di gunung, itu menganggap dirinya sukses kalau dia mempunyai kalung terdiri dari kerang. Semakin banyak kerangnya, dia semakin sukses. Itu kekayaan juga. Karena apa? Karena kerang sulit sekali. Dia tinggal di gunung. Bisa dapat kerang, berarti orang hebat. Di tempat yang lain, suku yang lain, kalau dia mempunyai tanduk kerbau di depan rumahnya, makin banyak tanduk kerbau di depan rumahnya, berarti dia makin sukses. Nah, ini memang sukses yang secara tradisional dianggap kekayaan. Sehingga ketika masyarakat berkembang, sukses yang tadi berupa kalung berbentuk atau berisi kerang, atau sukses berupa kerbau, tanduk kerbau, ini berubah. Kalung jadinya kalung emas. Dalam banyak kesempatan yang lalu, mungkin waktu itu saudara Dodi masih kecil, masih ngalami orang yang sukses pada waktu itu, kalungnya banyak, dipakai emas berlian, belangnya juga banyak. Tapi karena rampoknya sekarang banyak, orang-orang takut. Sehingga sekarang dianggap sukses kalau kartu kreditnya banyak. Padahal saya ngomong, lah kartu kredit ini kan tukang utang kok. Orang tukang utang kok sukses. Karena begitu dompet dibuka, set, kartu kredit banyak sekali. Wah, sukses, sukses. Sukses dalam membayar utang. Tapi beberapa orang yang punya tuh kredit banyak, ini kartu kredit banyak kan saya ngomong, kamu kok tukang utang kok bangga, menganggap itu nilai kesuksesan. Dia menjawab, Bante, ini bukan tukang utang, Bante. Kalau saya punya kartu kredit banyak, berarti saya ini dipercaya oleh banyak bank. Jadi saya ini sukses karena saya orang yang dipercaya. Kalau kartu kreditnya sedikit, berarti nggak dipercaya sama bank. Diblokir terus itu rekeningnya. Jadi saya anggapnya sukses. Itu kata beberapa orang yang punya kartu kredit. Anda nanti boleh niru jawaban itu. Nah, saudara-saudara,
Kemudian berkembang lagi. Seperti yang tadi disampaikan, mungkin punya handphone banyak. Beberapa orang, sekarang saya sudah sering ketemu, punya handphone bisa lebih dari satu. Handphone ini untuk kantor, handphone yang satu untuk pekerjaan yang lain, handphone ini untuk keluarga, handphone ini untuk anak, handphone ini untuk hubungan luar negeri, dan lain, dan lain, dan lain. Sehingga begitu kering bunyi, bingung nyarinya. Bukan, 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 bukan. Sudah ketemu, mati. Nyarinya susah. Kemudian saya mengatakan, kalau di zaman primitif atau di beberapa suku di Indonesia yang masih di atas gunung tadi menggunakan kalung berisi kerang, kulit kerang, Anda yang punya handphone banyak, gunakanlah handphone Anda itu sebagai kalung. Ini moderator contohnya ini sudah. Coba. Ya, contoh yang baik. Nah, ini. Ini luar biasa. Itu baru satu. Nanti boleh dilengkapi. Sebelahnya handphone untuk, ya kalau kan katanya lahir Samarinda. Nah, mungkin untuk bapak ibunya yang di Samarinda. Sebelah lagi untuk pacarnya. Sebelah lagi untuk apanya lagi. Jadi begitu dikalung, set keluar banyak. Nah, nanti orang dinilai sukses kalau handphonenya banyak. Saudara-saudara, memang ini membingungkan sekali. Oleh karena itu, apa yang disampaikan di dalam Dharma sekarang? Apakah sukses itu diukur dengan materi? Kalau dengan materi, handphone mau berapa puas? Kalau diukur dengan materi lagi, berapa tanduk kerbau yang bisa disimpan? Oleh karena itu, sesungguhnya Dharma kemudian melihat kesuksesan itu dari pola pikir. Karena itu sekarang cocok sekali temanya pola pikir manusia sukses. Karena beberapa orang yang misalnya punya handphone, dia masih melihat, wah, di sana kok masih ada yang lebih hebat dari saya. Kemudian timbul tadi yang dikatakan oleh moderator kita, wah, pokoknya dia beli yang paling baru. Masalah bisa makainya nggak tahu. Beberapa orang yang handphonenya canggih, saya tanya, ini handphonenya 3G atau 3.5G atau 2G. 2G itu ada loh. 2G itu ada. GPRS itu 2G namanya. Nah, kemudian dia menjawab, handphone saya ini 3G. Bukan 2G, bukan 3G, bukan 3.5G, tapi 3G. Apa itu 3G? Ya untuk SMS itu aja, Bante. 3G kan jari. Ini untuk SMS. Oh. Lah ngapain pakai kamera 2? Kamera 2 ini untuk 3G punya. Ya, jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi? Dia bingung. Nah, orang-orang seperti ini kenapa? Karena dia mengejar sesuatu yang orang lain miliki, dia tidak miliki, dia anggap ini satu kekurangan. Orang seperti ini yang disebut orang yang kurang sukses. Karena dia hanya mengejar dari sudut luar. Beberapa orang di dalam masyarakat sering mengatakan, kaya dan miskin itu apa? Ketika uang di kantong masih banyak, kemudian kita menganggap masih kurang, masih kurang,
masih kurang. Orang miskin katanya. Tapi kalau orang kaya, duit nggak ada, tenang, tetap tenang, tetap tenang. Katanya itu orang kaya. Nah, di dalam masyarakat sebetulnya kan pola pikirnya seperti itu. Oleh karena itu sekarang bagaimana Dharma melihat sukses itu bagaimana? Sukses adalah kalau kita mempunyai satu pola pemikiran tertentu. Apa itu? Nomor satu, kesuksesan dinilai ketika seseorang mempunyai pola pikir berani bangkit ketika mengalami kegagalan. Anda lihat Pangeran Siddhartha. Hari ini adalah peringatan Waisak. Tahun 2551. Berarti Sang Buddha sudah wafat 2551 tahun yang lalu. Karena tahun Buddhis 2551 itu berasal dimulai saat Sang Buddha wafat. Sang Buddha wafat pada usia 80 tahun. Beliau wafat setelah mengajar Dhamma 45 tahun. Jadi beliau mencapai kesucian pada usia 35. Beliau mencapai kesucian pada usia 35 setelah bermeditasi selama 6 tahun. Karena beliau meninggalkan istana pada usia 29 tahun. Dan beliau lahir di saat Waisak. Jadi Waisak memperingati kelahiran Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai kesucian di usia 35 tahun. Dan Pangeran Siddhartha yang telah mencapai kesucian yang bernama Buddha Gautama ini kemudian wafat di usia 80 tahun. 3 peristiwa penting ini yang diperingati pada saat Waisak. Sekarang, Sang Buddha mencapai kesucian pada usia 35 tahun. Ini setelah 6 tahun lamanya berjuang. Bermeditasi setiap hari tanpa kenal putus asa. Meditasi gagal, perbaiki. Meditasi tidak ada hasilnya, perbaiki. Kurang berhasil, perbaiki, perbaiki, perbaiki. Tidak menyerah pada kegagalan. Dan akhirnya, setelah 6 tahun bermeditasi, beliau sukses mencapai tujuan menjadi seorang Buddha. Nah, pola pikir ini pola pikir yang kita mau bahas pada kesempatan ini, keberanian bangkit ketika seseorang jatuh. Ada anak kecil, cukup banyak anak kecil. Dimulai anak kecil belajar berjalan. Jalan pelan jatuh. Dia belajar berdiri lagi. Jalan lagi pelan jatuh. Berdiri lagi. Jalan pelan jatuh, berdiri lagi. Akhirnya anak kecil ini bisa berdiri, bisa berjalan, bisa berlari, dan menjadi Anda seperti hari ini. Anda pun dimulai dengan tidak bisa berjalan. Tetapi Anda karena mau berjuang ketika masih kecil, mau bangkit, mau berdiri, mau berjalan, akhirnya Anda berhasil. Anda sesungguhnya termasuk sukses. Berhasil menggunakan kemampuan Anda untuk berjalan. Anak kecil yang sekarang ada di sini dan sudah bisa berjalan, dia sudah termasuk sukses. Karena dia berani bangkit ketika terjatuh. Pangeran Siddhartha berani bangkit ketika jatuh. Bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Kejatuhan yang kemarin bukan menjadi hal yang menakutkan, tetapi menjadi pelajaran untuk perbaikan perilaku di masa sekarang. Sama dengan anak kecil, ketika jatuh, belajar untuk bangkit. Jatuh, belajar untuk bangkit.
dan akhirnya dia bisa berjalan. Pola pikir manusia sukses yang utama adalah seperti itu. Anda semua tentu pernah ada kegagalan. Kegagalan dalam sekolah, kegagalan dalam masyarakat, kegagalan dalam pergaulan, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan apa saja yang telah Anda miliki, jangan menyurutkan langkah kita. Jadikan kegagalan itu sebagai pelajaran untuk maju, untuk maju, untuk maju. Jadi pola pikir manusia sukses nomor satu adalah berani bangkit ketika menghadapi kegagalan. Apa yang membuat sekarang manusia itu bisa bangkit? Di dalam Dharma ada beberapa hal. Nomor satu, orang mau punya pola pikir berani bangkit ketika gagal, dia harus mempunyai pergaulan yang baik. Kalau pergaulannya dapat orang yang jelek-jelek, yang kalau gagal kemudian isinya merusak, nggak lulus ujian nasional, sekolah dirusak, ngerpek nggak bisa, guru dibacok, gaji nggak naik, kantor dibakar, suami istri cekcok, kemudian digebuki. Kalau kumpul sama orang-orang yang seperti ini, akhirnya kegagalan kita menjadi sangat parah dan membuat kita tidak punya semangat, yang ada hanya merusak. Tapi kalau ketemu orang-orang yang sudah pernah gagal dan berani bangkit, enak. Begitu kita gagal, dia akan mengatakan, jangan sedih, saya dulu juga pernah mengalami seperti itu. Tapi kita mau berjuang, kita mau bersemangat, bisa. Nah, kumpul dengan orang yang sesuai, itu sesungguhnya adalah menentukan pola pikir kita. Di dalam Dhamma disampaikan, kalau sekarang kertas untuk membungkus kayu cendana, kertasnya akan bau kayu cendana. Kemana kita bergaul? Pengaruhnya besar sekali. Kalau sudah bergaul, nomor dua, mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Jangan malah kita ngomong sendiri. Secara alamiah, kita ini punya kuping dua, mulut satu. Artinya lebih banyak mendengar daripada ngomong. Jadi ketika kita bertemu dengan orang, coba dengarkan baik-baik. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia nasihatkan supaya kita bisa ikuti. Kalau kita sudah bisa berkumpul dan mendengar, yang ketiga, mikir. Omongannya ini masuk akal enggak ya? Kira-kira bisa kita pakai enggak ya? Nah, kalau sudah bisa mikir, kemudian yang keempat, jalani. Apa yang tadi kita sudah putuskan, apa yang kita sudah renungkan, apa yang sudah kita dengarkan, sekarang kita jalani. Dengan meniru orang-orang yang telah pernah sukses. Oleh karena itu, saudara-saudara, seminar-seminar tentang kesuksesan tidak pernah berkurang pengunjungnya. Kenapa? Karena kita ingin mendengar, apa sih triknya dia, kiat dia untuk sukses itu apa? Yang kita bisa dengar, yang kita bisa renungkan, yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan. Nah, berkumpul dengan orang yang sukses bisa dari buku, bisa dari seminar, dari berbagai macam hal. Yang jelas, pola pikir manusia sukses adalah ketika seseorang berani bangkit pada saat dia mengalami kegagalan. Dan bukan karena materi. Jadi anak kecil yang bisa jalan pun, dia termasuk sukses. Begitu?